Shalom anak-anak, gimana hari ini? Semuanya sehat kan? Dan masih tetap juga semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas judulnya notasi fungsi atau pemetaan. Notasi fungsi atau notasi pemetaan. Jadi kita masih membahas fungsi atau pemetaan ya. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Jadi bentuk-bentuk notasi fungsi atau pemetaan itu seperti ini. Dia biasanya menggunakan lambang-lambang seperti ini ya, model-modelnya seperti ini ya. Ini dia bentuknya F titik A titik 2A ini, pokoknya model-model seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini nanti kalau bentuknya seperti ini nanti dibacanya ini fungsi F. Ini dibaca fungsi F, titik 2-nya dibaca memetakan ya. Fungsi F memetakan A ke B. Jadi tanda panahnya ini dibaca ke ya. Baru yang kedua ini fungsi G memetakan A ke B ya. Baru yang ketiga fungsi H memetakan A ke B. Baru yang keempat dibaca fungsi H memetakan A ke A tambah 3. Jadi tanda panahnya ini dibaca ke, titik 2-nya itu dibaca memetakan. Jadi kalau bentuk-bentuk begini berarti cara membacanya seperti ini ya. F memetakan A ke B. G memetakan A ke B. H memetakan A ke B. H memetakan A ke A tambah 3. Gitu cara bacanya ya. Ini adalah lambang-lambang bentuk notasi fungsi. Jadi lambang-lambang ini dia menggunakan huruf-huruf ya. Jadi hurufnya dia bebas. Tapi pada umumnya dia menggunakan huruf-huruf kecil seperti ini ya. Oke, jadi bentuk-bentuknya seperti ini adalah bentuk-bentuk lambang untuk notasi fungsi. Baru yang berikutnya adalah setelah kita sudah paham bentuk notasi fungsi, baru kita masuk ke rumus fungsi ya. Kalau dia dibilang notasi fungsi bentuknya seperti ini ya. Hurufnya bebas saja ya, hurufnya bebas saja. Misalnya di sini F, di sini huruf X juga bisa. Misalnya F, di sini X, ini ke Y, berarti artinya fungsi F memetakan X ke Y. Nah, jadi huruf-hurufnya bebas saja ya. Tidak mesti harus huruf ini. Bentuknya yang perlu kita ingat ya, bentuknya seperti ini ya. Oke, lalu rumus fungsi. Nah, rumus fungsi ini dasarnya dari bentuk notasi fungsi ya. Nah, ini dia. Notasi fungsi. Nah, ini kan notasi fungsinya. Jadi rumus fungsinya seperti apa? Nah, kamu tinggal buat dari notasi fungsi ini diubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia udah bentuknya seperti ini, F dalam kurung A sama dengan B, atau huruf yang lain F dalam kurung atau X sama dengan Y, itu udah namanya bentuk rumus fungsi ya. Oke, kita lihat lagi bentuknya. Contoh berikutnya notasi fungsi, misalnya bentuknya seperti ini. Nah, rumus fungsinya adalah jadi seperti ini kamu membuatnya ya. Oke, ini notasi fungsi. Jadi kalau masih pakai titik 2 itu namanya notasi fungsi. Lalu kalau sudah menggunakan lambang sama dengan berarti sudah itu dia namanya sudah rumus fungsi ya. Jadi kalau dia belum ada bentuk sama dengannya berarti itu masih namanya bentuk notasi fungsi ya. Jadi ini semua notasi fungsi ya, notasi fungsi. Lalu kalau udah ada lambang sama dengannya berarti dia udah bentuk rumus fungsi. Jadi inilah rumus fungsinya. Oke, itulah dia pemahaman bentuk notasi fungsi dan rumus fungsi. Bisa ya dipahami ya. Oke, lalu bagaimana sekarang kita menghitung nilai fungsinya? Nah, ya, nilai fungsinya bagaimana kan? Nah, jadi ini dia pengertiannya ya. Menghitung nilai suatu fungsi artinya menghitung nilai. Nah, ini tadi ya, menghitung yang hasil rumusnya tadi itu ya, ini ya. Nah, ini hasil FA-nya ini berapa? Ini namanya rumus fungsinya ini ya. Ini rumus fungsi atau nilai fungsinya ini sama. Ya, ini berapa nilainya? Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Menghitung nilai suatu fungsi artinya menghitung nilai ini FA dan HA. Nah, ya. Ini tadi dari yang ini tadi. Nah, ini FA dan HA ini tadi ya. Oke, tapi hurufnya bebas ya. Misalnya kalau ada lagi G dalam kurung H atau G dalam kurung C, bentuk-bentuk seperti ini itu disebut juga namanya rumus fungsi ya. Jika diketahui menghitung nilai suatu fungsi artinya menghitung nilai fungsi A dan fungsi H
jika diketahui nilai A suatu fungsi tersebut. Nah, apabila dia nilainya ini diketahui, maka fungsinya bisa dihitung atau nilai fungsinya bisa dihitung ya. Apabila nilai A-nya ini ada nilainya ya. Oke. Jika diketahui nilai A suatu fungsi tersebut, apabila ada nilainya, maka nilai fungsinya bisa dihitung. Oke. Cara menghitung nilai fungsi yaitu dengan mensubstitusikan atau memasukkan nilai A pada rumus fungsi tersebut. Nah, mensubstitusi di sini maksudnya ini memasukkan nilai A ini nanti, nilai A-nya ini tadi ke rumus fungsinya nanti. Nah, masukkan aja nilainya itu ke rumus fungsinya, maka akan kita peroleh hasil nilai fungsinya. Nah, dari judul di sini tadi, gitu dia ya. Oke, untuk lebih paham mari kita lihat ke contoh-contohnya saja ya. Oke, mari kita lihat contoh yang pertama. Diketahui fungsi f memetakan A ke diketahui fungsi f, nah gitu cara bacanya ya. Diketahui fungsi f memetakan A ke 5A dikurang 1. Tentukan, nah ini kan masih bentuk notasi fungsi. Nah pertanyaannya tentukan rumus fungsinya. Nah rumus fungsinya ini nanti tinggal kamu ubah aja bentuknya menjadi lambang sama dengan ya. Ini tadi ya. Oke, bentuk lambang seperti yang ini tadi. Nah, ini dia tadi bentuk nilai fungsinya, notasinya. Ini hasil rumus fungsinya. Ini notasi fungsinya, ini rumus fungsinya ya, diubah menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, atau yang seperti ini juga. Oke ya. Nah, jadi rumus fungsinya bagaimana? Lalu nilai fungsi untuk A-nya sama dengan 3. Apabila nanti nilai A-nya itu nilainya 3, berapa nilai fungsinya? Apabila nilai A-nya negatif 2, berapa nilai fungsinya? Ya, itulah yang mau kita hitung, nilai fungsi FA ini dan H ini. Oke. Nah, mari kita lihat jawabannya. Nah, rumus fungsinya berarti kan tadi notasi fungsinya ini dia. Ya. Jadi rumus fungsinya seperti ini. Nah, oke, sama dengan 5A dikurang 1. Ingat, kalau udah dibilang rumus fungsi berarti menggunakan lambang tanda sama dengan. Kalau masih dibilang notasi fungsi berarti kamu masih menggunakan lambang-lambang seperti ini. Ada tanda panah-panah seperti ini ya. Itu namanya notasi fungsi. Tapi kalau dia sudah masuk ke rumus fungsi, jadi bentuknya ini kamu ubah menjadi bentuk tanda sama dengan seperti ini. Oke. Lalu kalau misalkan diketahui berapakah nilai fungsi A ini, katanya ini yang B-nya ya, nilai fungsi untuk A sama dengan 3, nah katanya A-nya ini 3. Nah, berapa nilai fungsinya? Oke, artinya tadi kan mencari nilai fungsi itu katanya mensubstitusikan ya. Cara menghitung nilai fungsi yaitu dengan mensubstitusikan atau memasukkan nilai A tadi pada rumus fungsi tersebut. Nah, tadi ini nilainya sudah diketahui sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus fungsinya, ke rumus ini. Gantilah A ini jadi 3, A-nya ganti 3, berarti ini kan 5 dikali 3 dikurang 1. Oke, 5 dikali 3 dikurang 1, ini 15 dikurang 1, hasilnya 14. Jadi nilai fungsinya, nilai fungsi A ini sama dengan 14. Oke ya, mudah ya. Seperti itu saja cara kerjanya ya. Oke, kita lihat masuk ke contoh berikutnya. Oke, yang contoh berikutnya, perhatikan contoh 2. Diketahui fungsi H memetakan X ke negatif 3X tambah 6. Itu cara bacanya ya. Fungsi H memetakan X ke negatif 3X tambah 6. Tentukan rumus fungsi bayangan dari 8 nilai A jika fungsi H-nya sama dengan 24. Nah, kalau ditanya rumus fungsi sudah paham ya. Rumus fungsinya tadi tinggal kamu ubah ini menjadi lambang, menjadi tanda sama dengan. Nah, ini dia nanti rumus fungsinya. Nah, ini dia jadi sama dengan. Tinggal kamu ganti sama dengan saja. Ya, ini dibuat kurungnya ya. Ini 3X tambah 6. Nah, sekarang bayangan dari 8, maksudnya ini pengertiannya sama seperti kayak contoh 1 tadi. Nah, ini tadi contoh 1. Nah, nilai fungsi untuk A sama dengan 3, berarti artinya bayangan A sama dengan 3 itu maksudnya ya. Jadi bayangan tadi artinya nilai A-nya maksudnya. Ini maksudnya nilai ini sini kan lambangnya X, tadi kan A, ini X. Berarti artinya punya si X itu 3. Nah, 8, sorry. 8 ya, maksudnya nilai si X ini 8. Bayangan atau nilai si X itu 3 artinya ya. Bayangan dari bayangan dari X itu 8 atau nilai X-nya 8. Itu maksudnya. Oke. Baru kita jawablah. Ya, setelah sudah kita buat bentuk rumusnya, nah, gantilah X-nya jadi 8. Masukkan nilainya 8. Nah, ini kalinya minus 24 tambah 6. Hasilnya min 18. Oke ya. Mudah saja ya. Bayangan itu maksudnya adalah nilai daripada
X, yang nilai X ini ya. Oke ya. Oke, sekarang untuk yang C. Nah, di sini yang C, nilai A jika fungsi H-nya 24. Artinya begini. Kan tadi rumus fungsinya ini. Rumus fungsinya Hx sama dengan min 3x tambah 6. Artinya gini. Nilai si Ax ini katanya nilainya hasilnya 24. Lalu berapa nilai si A-nya ini katanya? Nah, berapa nilai A-nya ini supaya hasilnya 24? Nah, gitu deh ya. Jadi rumus fungsinya ini tadi kita gantilah dia variabel X itu menjadi A karena di sini diketahui A. Nah, ini dia tadi kan. Nilai A jika fungsi H-nya itu 24. Artinya nilai ininya hasilnya 24. Hasilnya 24. Berapa A-nya gitu dia ya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Lalu kita ganti X-nya jadi A. Nah, semua diganti jadi A. Nah, sudah sesuai dengan pertanyaan. Nah, ini kan karena di sini dia diketahui variabelnya sebagai A. Nah, jadi kita gantilah dia. Oke, kita ganti A, baru katanya si fungsi A itu hasilnya 24. Nah, si Hx ini sama dengan HA ya. Hasilnya 24 ya, sama dengan negatif 3A tambah 6. Nah, lalu ini kita pindah ruaskan, yang 6-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif ya. Ini dia tetap, lalu 24 kurang 6 itu 18 sama dengan min 3A. Lalu dibagi A sama dengan 18 bagi negatif 3, hasilnya negatif 6. Jadi nilai A itu sama dengan negatif 6. Jadi nilai A ini adalah negatif 6, hasilnya 24. Oke ya, begitu teknik cara menjawab yang bagian contoh 2. Oke ya, oke coba kita lihat yang contoh yang berikutnya. Ini sekarang yang bagian contoh ketiga. Fungsi G memetakan M ke 3M kuadrat dikurang 6. Tentukan nilai-nilai berikut. Nah, baru bentuknya kalau dia begini, yang A, ini artinya si A ini, yang dalam kurung ini artinya berarti punya si M. Ya, M ini. Nah, gitu dia ya. Berarti M itu nanti nilainya 2. Masukkanlah nanti ke dalam bentuk ini dia. Jadi kita jawab. Berarti harus kamu nggak bisa memasukkan nilai 2 ini ke bentuk masih notasi fungsi. Jadi langsung aja kamu rubah dulu dia ke dalam bentuk rumus fungsinya. Nah, jadi seperti ini dari rumus fungsinya. Jadi nilai 2 ini tadi atau nilai M-nya ini tadi dia diubah dulu notasinya ke dalam bentuk rumus fungsi ya. Nah, ini rumus fungsinya. Oke ya. Baru masukkanlah nilai M itu 2. 2 ganti. Nah, ini dia. Lalu ini pangkatkan dulu 2 pangkat 2 4, lalu nanti dikali 3 dikurang 6. Ini 12 kurang 6 hasilnya 6. Jadi nilai fungsi G sama dengan 2 itu adalah 6. Oke ya. Begitu dia ya cara menjawabnya. Baru yang pertanyaan B-nya, tentukan nilai A jika fungsi GA-nya ini sama dengan 42. Ini sama seperti pertanyaan yang ini tadi, yang contoh yang nomor 2 yang bagian C. Ya. Oke. Yang bagian C mirip ya, sama ya pertanyaannya ya, hanya beda huruf saja ya, dan beda bentuk soalnya ya. Nah, apanya nilai-nilai bilangannya ya. Oke, kita masukkanlah dia, berarti ini si M-nya ganti A ya, si M-nya ganti A karena di sini dia kan huruf A. Kalau di sini tadi hurufnya C, gantilah C M-nya. Ini jadi C, ini jadi C semua ya. Oke, ini berarti bentuknya seperti ini, baru si GA-nya ini hasilnya 42. Berapalah nilai A-nya gitu ya. Berarti 3A kuadrat sama dengan 6. Ini pindah ruaskan 42 tambah 6. Oke, baru dibagi ini 48 ya. 48 3A kuadrat. A kuadrat berarti sama dengan 48 bagi 3 sama dengan 16. Nah, A kuadrat itu dia pindah ke ruas kanan, dia jadi akar ya. Akar 16. Akar 16 itu sama dengan hasilnya adalah 4. Jadi nilai A di sini adalah 4 ya. Oke, seperti itulah cara menentukan nilai fungsi dari pemetaan ya. Oke, demikianlah materi kita ini. Semoga materi ini bisa dipahami oleh anak-anak semua sekalian ya. Ingat ya tadi ya, kalau notasi fungsi itu bentuknya masih seperti ini. Tapi kalau sudah rumus fungsi berarti sudah menggunakan lambang sama dengan. Ya, bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, memang hampir mirip ya. Rumus fungsi dengan notasi fungsi hampir mirip ya. Oke ya. Demikianlah materi ini. Semoga materi ini bisa diterima oleh anak-anak sekalian semua. Terima kasih. Salam sehat.
buat kita semua. Salam.